Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Al-ayah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang baik penuh berkah ini, tidak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi maupun kepada hadirin ma'asyiral muslimin semuanya, agar senantiasa meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk melaksanakan segala yang diperintahkannya dan berusaha untuk menjauhkan diri daripada larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tidak kita sadari bahwa di dalam bulan-bulan ini adalah sebagai bulan pergantian antara tahun 1444 Hijriyah kepada tahun 1445 Hijriyah, yang mana bulan ini adalah bulan Muharram. Di dalam bulan itu banyak sekali pesan-pesan, banyak sekali hikmah yang harus diingat oleh kaum mukminin, oleh kaum muslimin. Bukan saja itu adalah tahun baru, tetapi hal-hal yang ada di dalamnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kebaikan-kebaikan, baik dalam bentuk ibadah, dalam bentuk muamalah ataupun dalam bentuk yang lain, kita senantiasa melaksanakannya. Sekurang-kurangnya di dalam bulan Muharram ini ada 3 tinjauan yang penting. Yang pertama adalah Al-Muharram min nahiyati tarikh, yaitu bulan Muharram ketika ditinjau daripada sejarah. Maka di sana bahwa bulan ini adalah bulan yang ada sejak dulu, sejak diciptakannya langit dan bumi ini. Itu bukan bulan baru yang diciptakan oleh umat Islam, dan juga bukan baru yang adanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, bukan. Tapi ini adalah bulan yang memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah ketika langit dan bumi itu diciptakan. Di antara 4 bulan itu adalah ada 4 bulan yang dimuliakan, yakni bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, khususnya bulan Muharram ini juga ada cerita yang sangat penting. Di antaranya adalah diselamatkannya hamba-hamba Allah yang dicintai daripada ujian, daripada bencana, ujian-ujian yang telah mereka laksanakan. Di antaranya adalah diselamatkannya Yunus alaihissalam dari perut ikan, diselamatkannya Nuh alaihissalam dari bencana banjir dan para pengikutnya, diselamatkannya Ibrahim alaihissalam dari hukuman Namrud laknatullah,
dan juga diselamatkannya hamba-hamba Allah yang dicintai yang lain. Maka kalau kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nuh alaihissalam, ini adalah karena kemuliaan Nuh yang telah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Yunus alaihissalam, demikian juga Ibrahim alaihissalam. Sampailah betapa beratnya Ibrahim alaihissalam ini untuk memperjuangkan agamanya. Mungkin sama dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu berjuang ketika mengajak kaumnya untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kaum yang diajak itu bukan saja menghina, ditutup telinga mereka. Kadang-kadang ditutup di depan mereka, enggak mau mendengarkan apa yang diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, dia ini seorang nabi yang memang intelek, pikirannya sangat tinggi, kecerdasannya luar biasa. Ketika Namrud mengatakan bahwa diri dia sebagai Tuhan, maka Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wahai Namrud, kalau engkau mengaku sebagai Tuhan, bahwa Allah Tuhan saya telah menerbitkan matahari dari timur, kalau kamu mampu terbitkan dari barat. Dengan jawaban ini orang-orang kafir semuanya terheran. Dan memang betul, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tinjauan yang kedua adalah al-Muharram min nahiyatil ibadah. Bulan Muharram ditinjau daripada segi ibadah. Maka di dalam bulan ini ada ibadah yang sangat fenomenal. Bukan masalah selamatan jenang suro, tidak. Bukan karena bulan ini anak-anak banyak dihitamkan massal, kadang-kadang juga tidak. Bahkan orang-orang Jawa mengatakan ini adalah bulan yang menakutkan. Tapi di sisi lain, bahwa bulan ini adalah bulan adanya kisah tentang puasa kaum Yahudi. Puasa tentang apa? Yaitu tentang selamatnya Isa alaihissalam, Musa alaihissalam dari kepungan Fir'aun wa ala alihi la'natullah alaihim. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kalau hijrah dihitung 1 Muharram, berarti sekitar 10 hari Rasulullah itu hijrah. Di sana itu pagi-pagi didengar, ini orang-orang Yahudi pada berpuasa. Dengar seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh beberapa orang untuk menyelidiki puasa apa sebenarnya mereka itu. Maka ada yang diutus untuk mencari tahu. Ketika mereka melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mereka ini puasa Asyura tanggal 10 Muharram, yaitu di saat diselamatkannya Musa alaihissalam dari kepungan Fir'aun laknatullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lebih berhak atas Musa daripada mereka. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau mereka puasa, kenapa saya enggak puasa? Kalau mereka ingin mendapatkan ataupun membela kebenaran Musa alaihissalam, kenapa orang Islam tidak membela kebenaran Musa alaihissalam? Namun apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La in baqitu fi qabilin la asumanat tasya. Kalau usia saya itu masih ada di tahun depan, saya akan berpuasa pada hari yang ke-9. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau juga pernah berkata, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum itu. Rasulullah enggak mau menyerupai kaum Yahudi yang puasanya tanggal 10 bulan Muharram, disebut dengan puasa Asyura. Kalau orang Jawa bukan saja puasanya yang disebut,
Bulannya katanya bulan Suro katanya ya. Itu diambil daripada hari yang ke-10 bulan Muharram. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang tahun depan, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memanggil beliau wafat. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah belum tercapai. Nah, maka disinilah para ulama berselisih pendapat, bukan berselisih, ada punya beberapa pendapat. Sehingga puasa sunnah yang dilakukan di dalam bulan Asyura, di dalam bulan Muharram, itu kalau ikut Rasulullah, puasa sehari saja silahkan. Tanggal 9 bulan Muharram. Karena apa? Di sini apa yang mau dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau memang tidak puasa sehari, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 bulan Muharram, sehingga tidak menyamai dengan puasanya orang-orang Yahudi. Tapi ada orang yang bertanya, kalau tanggal 9 nggak puasa, kemudian ingatnya tanggal 10, bagaimana? Puasalah tanggal 10 dengan tanggal 11 bulan Asyura. Maka di sana ada alasan bahwa kita tidak menyamai dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ma'syiral muslimin yang dirahmati Allah. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa puasa Asyura itu yukaffiru sanatan madiyah, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ma'syiral muslimin yang dirahmati Allah, maka berbahagialah bagi kita yang menjumpai bulan Muharram ini. Mudah-mudahan bukan saja sebagai tahun baru, tapi bagaimana kita ini memperbarui amaliyah-amaliyah yang baik kita. Yang ketiga, al-Muharram min nahiyatil muhasabah. Muharram itu ketika ditinjau daripada muhasabah, menilai diri sendiri, introspeksi diri. Maklum, kenapa? Karena bulan Muharram adalah bulan baru, yaitu daripada Zulhijjah pindah ke bulan Muharram, artinya tahunnya juga tahun baru. Kalau tahunnya bertambah, sadar ataupun tidak, usia kita berkurang. Setiap tahun bertambah, usia kita berkurang. Sehingga apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sendiri itu sebelum dihitung pada hari kiamat. Qabla an tuhasabu yaumil qiyamah. Hitung-hitung diri kamu itu sebelum nanti dihitung pada hari kiamat. Menghitungnya sih sebenarnya mudah, tapi melaksanakannya itu susah. Tapi dengan usia-usia yang semakin naik, insya Allah keimanan seseorang itu kalau dekat dengan Al-Quran, dekat dengan As-Sunnah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bangun sebelum subuh, apa yang saya lakukan? Mestinya sholat sunnah, sholat tahajud. Subuh apa yang saya lakukan? Habis subuh apa yang saya lakukan? Setelah ini apa yang saya lakukan? Tiba pada zuhur, habis zuhur apa yang saya lakukan? Ini kita bisa menghitung yang kita lakukan itu baik ataupun buruk. Maka ketika yang kita lakukan adalah buruk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah kita mampu untuk menghitungnya. Ma'syiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah seseorang itu tanzur, merenungkan, memikirkan, melihat apa yang telah dilaksanakan pada hari esok, apa yang akan dilaksanakan pada hari esok. Artinya begini, kita ini sudah punya satu rancangan bahwa besok itu kita akan melakukan ini. Manusia mempunyai pikiran. Yang dipikir oleh manusia adalah memilih. Itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemampuan untuk memilih. Kalau orang yang beriman, insya Allah yang dipilih hanyalah perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi orang yang tidak beriman, mungkin yang dipilih adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Bahkan bagaimana mereka itu bisa
menjadikan perbuatan yang baik menjadi yang nggak baik lah. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Imam Ali karamallahu wajhah juga berpesan kepada kita dengan apa yang dikatakan, "Mangkana yaumu khairun min amsi fa huwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk sebagai orang yang beruntung. Wa man kana yaumun ka amsihi fa huwa maghbunun. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, kebaikan enggak tambah, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang merugi. Wa man kana yaumu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun. Siapa yang harinya itu lebih buruk daripada kemarin, maka dialah seorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebenarnya dengan hari bulan Muharram ini, maka hendaklah tiap hari kita berusaha untuk meningkatkan amaliyah kita. Karena apa? Kita sadari bahwa semakin hari usia kita ini semakin berkurang, sedangkan dosa-dosa kita semakin bertambah. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semakin berat ketika dosa itu bertambah. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Abu Nawas, wa umri naqisun fi kulli yaum wa dhanbi zaitun kaifah timali. Ya Allah, umur saya ini berkurang setiap hari, akan tapi dosa saya bertambah setiap hari. Bagaimana kami harus menanggungnya ya Allah? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan mengambil hikmah daripada bulan Muharram ini, kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang saleh, diakhiri akhir hayat kita dengan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni